Remember when I told you no matter where I go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Majapahit nomor 62 Mataram. Inilah dia iRadio Mataram 97,3 FM. Ya baik sobat dengar, kembali lagi bersama saya Dina yang akan menemani ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam program Berita Pagi. Tentunya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar daerah, nasional hingga internasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di 97,3 FM iRadio Mataram. I'm all alone. You got a hold of my mind, and I'll always let you know that I'm always gonna hold on. Oke sobat dengar, apa kabar nih hari ini? Masih betah kan di rumah aja? Tenang, sebentar lagi kita akan memasuki era new normal loh, dimana semua aktivitas akan berjalan seperti biasa. Namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak 1 hingga 2 meter. Oke, biar kalian semangat menuju new normal, hari ini saya akan kasih informasi perkembangan pariwisata lokal, nasional maupun internasional dalam menyambut new normal. Jadi tetap stay tune di 97,3 FM iRadio Mataram. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Buat sobat dengar yang suka dengan wisata budaya tradisional, kabar baik buat kalian karena Dusun Sade kembali dibuka untuk wisatawan. Objek wisata Desa Sade telah dibuka pada 1 Juli hari ini. Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, lalu Minakse menerangkan, sebelumnya Desa Sade telah ditutup sejak 28 Maret lalu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Namun karena kondisi perekonomian warga mulai terguncang, maka ia dan warganya sepakat untuk membuka seluruh objek wisata di Desa Rembitan. Selain Dusun Sade, objek wisata religi juga dibuka, seperti Makam Nyato dan Masjid Kuno Desa Rembitan. Namun wisatawan yang berkunjung tentu harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah Haji Lendek Jayadi mempersilahkan pemerintah desa atau kelurahan mengeluarkan kebijakan membuka objek-objek wisatanya masing-masing, asalkan berkoordinasi dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah. Untuk penerapan protokol kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggandeng Satpol PP Lombok Tengah, Babinsa, Babin Kamtipnas, pemerintah desa dan Badan Keamanan Desa atau BKD. Ini namanya kita melangkah untuk menghadapi new normal di bidang pariwisata, kata Haji Lendek Jayadi. Oke, kita beralih ke informasi yang kedua. Berkunjung ke Sembalun akan dikenakan tarif. Wah, bagaimana nih menurut kalian yang suka dengan wisata alam pegunungan? Sembalun akan dikenakan tarif. Wah. Pariwisata Sembalun kini mulai ramai dikunjungi wisatawan. Masyarakat tidak akan bisa lagi masuk secara gratis maupun secara bebas. Pasalnya, Dinas Pariwisata Lombok Timur akan mengusulkan beberapa destinasi di Sembalun menjadi kawasan pariwisata khusus atau KPK. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Haji Mukni mengatakan pihaknya sudah mengusulkan wisata Sembalun tersebut menjadi wisata kawasan pariwisata khusus atau KPK. Akan dilakukan penjagaan di 2 pintu masuk, yakni di wilayah Sapit dan di wilayah Kukuk Putih. Mukni mengatakan, penarikan tarif pariwisata Sembalun tersebut juga dimaksudkan untuk membatasi jumlah pengunjung yang kini ramai tak terkendali. Namun, wisata Sembalun yang dicanangkan menjadi daerah kawasan pariwisata khusus atau KPK tersebut masih dalam tahap pengusulan dan masih menunggu keputusan dari Bupati. Selain itu, Sekretaris Daerah Lotim M. Juwaini Taufik mengatakan, destinasi wisata Sembalun akan dilakukan penjagaan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Pol PP, dan Dishub guna menjaga 2 pintu masuk di wilayah tersebut. Tim gabungan ini akan bekerja di Sapit dan Kukuk Putih untuk membatasi kerumunan di wilayah Pusuk. Lanjutnya, wisatawan boleh berwisata ke Sembalun, akan tetapi tidak boleh berlama di Pusuk. Jika wisatawan sudah ramai di Pusuk, maka tim gabungan akan menutup pintu masuk ke Sembalun guna pembatasan pengunjung. Menanggapi informasi sebelumnya, kelompok Sadar Wisata Sembalun tolak rencana penarikan tarif pariwisata khusus.
Rencana kawasan wisata Sembalun yang akan dilakukan penarikan tarif guna memastikan wisata Sembalun menjadi kawasan pariwisata khusus atau KPK ditolak oleh kelompok Sadar Wisata Sembalun. Ketua Asosiasi Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Sembalun, Royal Sembahulun mengatakan bahwa pihaknya akan terus menolak rencana itu. Menurutnya, itu merugikan banyak pihak. Ia melihat alasan pendapatan anggaran daerah atau PAD yang akan diambil dari retribusi tiket masuk kurang kuat, sebab masih banyak cara lain untuk menambah PAD, bukan dengan memungut tarif ke Sembalun. Kemudian menurut Royal, masalah sampah yang juga sebagai alasan tidak ada hubungannya dengan retribusi orang masuk Sembalun. Ia melihat Dinas Pariwisata Lombok Timur membuat masalah sampah menjadi alasan. Ia menyarankan agar Dispar berkoordinasi dengan DLHK untuk mengatasi masalah sampah. Pihak desa pun bersedia bahu-membahu untuk mengatasi masalah sampah, namun bukan mengadakan tarif ke Sembalun. Royal meminta Dinas Pariwisata berpikir bagaimana membangkitkan sektor wisata yang lumpuh akibat pandemi Corona. Menurutnya, itu justru melemahkan pariwisata, terutama di Sembalun. Namun jika Pemda memiliki konsep yang luar biasa tentang pembangunan pariwisata Sembalun, pihaknya akan turut mendukung. Menurutnya, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan pariwisata di Sembalun dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Kita jangan terbuai dengan kata KPK atau kawasan pariwisata khusus yang kita belum tahu konsepnya seperti apa. Selain itu, tentunya harus didukung oleh produk rencana pembangunan yang jelas, ujar Royal. Oke sobat dengar, kita akan kembali lagi dengan berita menarik lainnya. Stay tune di 97,3 FM iRadio Mataram. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already tried. To latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, 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 not to go. But I already died.
dive. Halo sobat dengar, kembali lagi di 97,3 FM Radio Mataram. Masih bersama Dina di sini. Kita kembali ke informasi selanjutnya. Pemerintah rilis lokasi wisata yang boleh buka lagi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Lamakusubandio menyambut baik rencana pembukaan wisata alam di sejumlah daerah, sehingga diharapkan dapat kembali menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di sektor pariwisata. Adapun kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap tersebut terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, dan geopark. Selain itu, pariwisata alam non-kawasan konservasi antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat juga akan dibuka. Sementara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo dalam jumpa pers bersama Menparekraf dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 22 Juni lalu mengatakan, kawasan pariwisata alam tersebut dapat dibuka secara bertahap sampai dengan batasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal saat ini. Kawasan pariwisata alam yang diizinkan untuk dibuka adalah kawasan pariwisata alam yang berada di kabupaten atau kota dengan zona hijau atau zona kuning. Untuk zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan. Keputusan pembukaan kawasan pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten atau kota pada zona hijau dan kuning diserahkan kepada bupati dan wali kota. Pengambilan keputusan ini, kata Doni, harus melalui proses musyawarah dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pers, pegiat konservasi, dunia usaha khususnya pelaku industri pariwisata, serta DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelik berbasis komunitas. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, berdasarkan hasil kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan pemerintah daerah di lapangan melalui unit pelaksana teknis kerja kementerian, tercatat ada 29 taman nasional dan taman wisata alam yang secara bertahap sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai dengan pertengahan Juli 2020. Beberapa taman nasional yang akan dibuka, misalnya Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger, Semeru, dan Rinjani. Setelah itu akan ditinjau kembali beberapa lokasi yang juga bisa dibuka secara bertahap, diantaranya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan juga Bali. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya. Wagub NTT, semua destinasi wisata sudah dibuka kecuali Taman Nasional Komodo. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Anaisoi, memastikan seluruh destinasi wisata di daerahnya kecuali Taman Nasional Komodo telah dibuka kembali untuk wisatawan. Operasional objek wisata itu mulai diaktifkan sejak 15 Juni 2020 lalu. Sejak kasus positif COVID-19 ditemukan di Indonesia, pemerintah Provinsi NTT memang meminta pengelola destinasi menutup sementara objek wisata guna mencegah penularan virus corona. Namun, kata Joseph, selama masa rehat, pelaku wisata dan UMKM daerah telah melakukan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah seperti mengikuti pelatihan-pelatihan. Upaya ini ditempuh agar masyarakat dapat menciptakan produk-produk lokal seperti cenderamata yang lebih siap dipasarkan setelah pandemi berakhir. Di samping itu, Joseph memastikan pemerintah terus mensosialisasikan protokol kesehatan untuk menekan munculnya kasus-kasus corona baru di NTT.
Sembari menyiapkan sumber daya manusia, kata Joseph, pemerintah terus mengejar target penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di titik yang menjadi fokus prioritas pembangunan nasional. Adapun dari sisi amenitas atau penyediaan akomodasi tempat tinggal, pemerintah menggenjot munculnya homestay baru yang dikelola secara mandiri oleh penduduk setempat. Bahkan di perkampungan adat, kata Joseph, pemerintah setempat telah melarang pengusaha untuk membuka tempat penginapan. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana 6,4 triliun untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas yang masuk kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Dari total anggaran itu, Labuan Bajo memperoleh jatah sebesar 1,31 triliun. Dukungan tersebut akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman serta perumahan. Adapun posisi proyek-proyek pengembangan infrastruktur Labuan Bajo saat ini sudah terkontrak. Jakarta Aquarium bikin free path journey untuk wisatawan aman COVID-19. Pengelola destinasi wisata Jakarta Aquarium menerapkan layanan private journey kepada wisatawan. Head of Social Branding and Communication Jakarta Aquarium, Vira Basuki mengatakan, cara ini dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dalam private journey itu, Vira menjelaskan, wisatawan tak perlu berdesakan atau khawatir bersinggungan dengan rombongan lain karena pengelola sudah mengatur jumlah per kelompok dan waktu kunjungannya. Protokol kesehatan yang diterapkan untuk pengunjung Jakarta Aquarium antara lain memakai masker, menjaga jarak antar individu sejauh 1-2 meter, dan bersedia dicek suhu tubuhnya. Sedangkan untuk pembelian jenis tiket tertentu akan mendapatkan perangkat keamanan yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Pengelola menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap sudut, serta membatasi 50% kapasitas untuk pengunjung. Vira Basuki memastikan semua petugas Jakarta Aquarium telah menjalani rapid test dan negatif COVID-19 dan seluruh area telah didisinfeksi sebelum dan sesudah beroperasi. Jakarta Aquarium kembali beroperasi sejak Sabtu 20 Juni 2020, mulai Senin sampai Jumat pukul 11 sampai 20 waktu Indonesia Barat, dan di hari Sabtu dan Minggu pada pukul 10 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Sejumlah koleksi satwa yang ada di sana antara lain serval atau kucing Afrika, tamarin, wallaby, dan lainnya. Oke sobat dengar, kita akan kembali lagi dengan berita menarik lainnya. Stay tune di 97,3 FM iRadio Mataram. 모든 게 궁금해하실 때 tell me oh yeah 뭐가 널 행복하게 하는지 text me oh yeah Your every picture 내 머리만 듣고 싶어 Come be my teacher 네 모든 걸 다 가르쳐줘 내 삶은 on top 너야 상관계사 습관치 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지켜봐 날
모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my my my, oh my my my, I feel it all my life. 그 전부 함께 하고 싶어. Oh my my my, oh my my my, looking for something right. 이제 조금은 나 알겠어. I want something stronger than a moment, love. Something stronger. Halo Sobat Dengar, kembali lagi di 97,3 FM iRadio Mataram. Masih bersama Dina di sini. Kita kembali ke informasi selanjutnya. Kali ini datang dari negaranya opa-opa dan oni-oni nih. Iya, bener banget. Korea Selatan. Percantik diri Korea Selatan makeover 23 tempat wisata. Korea Selatan mulai menggenjot pariwisatanya dengan salah satu proyeknya adalah mempercantik sejumlah tempat wisata. Inilah yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan pariwisata domestik pasca corona. Tempat-tempat wisata yang masuk dalam daftar akan dirombak menjadi lebih terbuka, sehingga para penyandang cacat, lansia, serta pengunjung dengan bayi bisa mengaksesnya dengan lebih mudah. Kami akan meningkatkan jumlah dana dukungan dan fokus pada pengembangan konten pariwisata yang baik, ujar Menteri Kebudayaan Park Yang-woo. Park Yang-woo juga menambahkan bahwa Kementerian Pariwisata tak hanya meningkatkan lingkungan fisik, tapi juga memanajemen keseluruhannya dari situs-situs tersebut. Tiap objek wisata akan mendapatkan dukungan sebesar $206.000. Dana ini meningkat dari $130.000 di awal perencanaan. Hibah ini juga mencakup biaya renovasi fasilitas toilet umum. Objek wisata yang akan diubah mulai dari Provinsi Gyeonggi-do, Pulau Jeju, Provinsi Gangwon-do, dan Provinsi Gyeongsang-nam-do. Tak hanya tempat wisata, para pelaku bisnis pun akan menerima sesi konsultasi khusus, kursus pelatihan untuk bekerja, serta bantuan untuk upaya pemasaran online dan offline. Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Pariwisata, pemerintah kota memutuskan untuk berinvestasi lebih dari $1,5 juta untuk memperbaiki situs-situs ini. Jumlahnya termasuk $620 lebih dari dana negara dan $931.000 dari dana kota. Fasilitasnya berupa peningkatan akses ke kursi roda, mengamankan gerakan bebas hambatan di sekitar daerah itu, dan memasang papan informasi wisata dengan sensor sentuhan dan suara bagi penyandang disabilitas. Kemudian, akses ke kamar kecil, fasilitas istirahat, tempat parkir, dan fasilitas penginapan juga akan ditingkatkan oleh pemerintah Korea Selatan. Oke Sobat Dengar, setelah mengunjungi negara dari oni-oni dan opa-opa, kita sekarang bergeser ke negara Sakura, Jepang. Giliran Universal Studio Jepang dibuka pekan depan. Taman-taman bermain internasional di Jepang satu persatu beroperasi kembali. Salah satunya adalah Universal Studio. Universal Studio Jepang atau USJ ditutup selama 3 bulan sejak kasus pandemi virus corona ditemukan di negeri itu. Namun, pada 8 Juni kemarin, taman bermain itu dibuka kembali. Dilansir dari Kyodo, operator USJ LLC mengatakan mereka perlahan akan melonggarkan pembatasan, lalu mengizinkan semua warga di prefektur Osaka untuk berkunjung pada 15 Juni. Setelah itu, warga yang tinggal di area Kinki seperti prefektur Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama, dan Shiga dapat menikmati lagi permainan di sana mulai 19 Juni. Dilansir dari Reuters, USJ dalam laman resmi mengatakan pengunjung diwajibkan untuk memakai masker sepanjang waktu, suhu tubuh pengunjung sebelum memasuki area pun akan diperiksa, dan semua orang harus mengikuti aturan pembatasan jarak di atraksi. Sementara itu, Disneyland dan Disneysea Tokyo akan memperpanjang penutupan karena khawatir pengunjung dari penjuru Jepang datang dan menimbulkan lagi penyebaran virus corona. Mereka akan mengumumkan kapan taman bermain kembali dibuka setelah persiapan rampung. Tokyo Disney Resort dan USJ telah ditutup sejak 29 Februari sebagai bagian dari langkah Jepang menekan penyebaran virus corona.
Meski Jepang telah mencabut status darurat pekan lalu, pemerintah masih meminta masyarakat untuk tidak melintasi perbatasan prefektur hingga 19 Juni. Sebelumnya, para operator taman bermain di Jepang mengeluarkan panduan bersama bagaimana membuka bisnis taman bermain secara aman di tengah ancaman virus corona. Hanya saja, selain menjaga jarak, ada lagi aturan yang unik dan memang berpotensi dilanggar bila pengunjung tak kuat menahan histeris, yakni dilarang berteriak di roller coaster. Aturan lainnya mungkin masih bisa diterima, misalnya menjaga jarak di rumah hantu dan jangan toast dengan pahlawan super favoritmu. Itulah syarat mengunjungi taman bermain Jepang di era pandemi virus corona. Para pengunjung juga direkomendasikan memakai masker sepanjang waktu dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara kencang. Baik Sobat Kota, demikianlah berita kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dan jaga jarak 1-2 meter jika berada di keramaian. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap dengarkan 97,3 FM iRadio Mataram setiap hari pukul 9 hingga selesai. Selamat melanjutkan aktivitas dan semangat. Akhir kata, saya Dina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum. Yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, cuma dirimu untukku bentuk
cinta itu kamu. Oh ya kamu.